Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM dari salah satu UMKM di daerah Pondokaren yaitu Barbershop Serasi. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya dari Sinaga dengan NIM 4131220002. Saya Ifsan Masri dengan NIM 4131220292. Saya Marta Rosalia Purba dengan NIM 4131220174. Baik, sebelum ke materi, kita akan mungkin membahas mengenai daftar isinya ya. Dimulai dari pertama kami ingin membahas mengenai identitas UMKM, lalu kedua dokumen transaksi dan data keuangan UMKM, ketiga jurnal transaksi serta jurnal penyesuaian, keempat laporan laba rugi, kelima laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Sebelum itu kami ingin memaparkan mengenai gambaran umumnya. Barbershop Serasi sendiri didirikan oleh Pak Rahmat pada tahun 2019. UMKM ini berlokasi di Kecamatan Pondokaren, Kota Tangerang Selatan. Identitas UMKM. Nama UMKM-nya adalah Barbershop Serasi yang berlokasi di Jalan Kalimangso nomor 5, Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondokaren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nama pemiliknya adalah Pak Rahmat. Kegiatan usahanya adalah pangkas rambut dengan jumlah karyawan 3 orang. Lalu omset per tahun yang kami estimasikan adalah 104.520.000 rupiah. Lalu dokumen transaksi. Dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi di Barbershop Serasi, Pak Rahmat serta ketiga karyawannya hanya mencatat kas yang masuk, yaitu kas yang didapat dari pendapatan jasa potong rambut. Pendapatan tersebut dicatat pada sebuah buku, di mana satu halaman itu memuat pendapatan yang masuk selama seminggu. Sehingga dalam satu periode 1 bulan, terdapat 4 halaman dokumen transaksi pendapatan jasa barbershop. Kemudian, kami juga di sini mencantumkan COA atau Chart of Accounts. Nah, ini diperlukan dalam pencatatan laporan keuangan untuk memberikan daftar akun-akun yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada jurnal transaksi yang kami buat berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama pemilik barbershop Serasi dan juga berdasarkan data transaksi yang kami dapatkan. Dapat dilihat bahwa pemilik menyetor modalnya sebesar 50 juta di awal bulan April. Kemudian selama bulan April terdapat transaksi pembelian peralatan maupun perlengkapan dan juga pembayaran beban-beban. Kemudian di akhir bulan April terdapat beberapa penyesuaian. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan neraca. Selanjutnya, ada neraca saldo. Neraca saldo ini mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan kumpulan saldo dari akun-akun yang berasal dari data transaksi pada jurnal transaksi dan penyesuaian sebelumnya. Dan dari neraca saldo ini kita dapat melihat bahwa total transaksi barbershop Serasi pada saldo debit dan kredit itu balance yaitu sejumlah Rp59.522.500. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 5, ya, di antaranya laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, terus laporan neraca, laporan arus kas, dan juga laporan atas catatan keuangan. Nah, teman-teman, pada umumnya laporan keuangan itu ada 3, laporan laba rugi, perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan juga laporan neraca. Nah, teman-teman, di sini laporan keuangan itu pasti laporan keuangan adalah dokumen yang penting. Nah, laporan keuangan ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dari sebuah bisnis dalam jangka waktu tertentu. Fungsi laporan keuangan bagi bisnis itu yang kami ketahui adalah yang pertama sebagai alat mengukur kinerja bisnis, mempermudah pengambilan keputusan, sebagai alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan laporan, sebagai alat untuk mendapatkan modal, sebagai alat untuk memantau arus kas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menyajikan tentang kinerja keuangan suatu perusahaan, di mana laporan laba rugi ini menceritakan tentang perubahan ekuitas dari sebuah perusahaan. Di antaranya ada pendapatan dan juga beban. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik perusahaan selama periode tertentu. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui perubahan modal atau perubahan ekuitas dari sebuah perusahaan? Dengan cara modal awal dari sebuah perusahaan
sebesar 50 juta, dan juga mengurangi dengan net income. Net income ini dari mana? Dari total pendapatan atau total revenue atau total penjualan dari sebuah perusahaan, kita kurangi dengan cost atau beban dari sebuah perusahaan pada periode tertentu. Nah, untuk Bapak Ahmad sendiri, total pengeluaran atau total pendapatan itu sebesar 1.242.500. Modalnya sebesar 50 juta, kita tambahin karena pendapatan menambahi modal. Kita kurangi dengan penarikan, mendapatkan hasil sebesar 50 juta 242.500 rupiah. Selanjutnya yaitu laporan neraca atau yang kita kenal dengan laporan posisi keuangan atau juga kita kenal dengan Statement of Financial Position. Nah, tujuannya siapa? Tujuannya itu memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Ini menjelaskan tentang total aset, liabilities, dan equity. Total aset itu harus seimbang antara liability plus equity. Total aset Pak Rahman sendiri bernilai 50.962.500 rupiah. Sedangkan total liability plus equity bernilai 50.992.500. Nah, teman-teman, kesimpulan dari laporan keuangan adalah kita bisa analogikan sebagai raport untuk bisnis kita. Di dalam sana berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh sehingga kita dapat mengetahui kondisi atau bisa juga kita sebut sebagai kondisi kesehatan keuangan bisnis Anda dengan baik. Sekian dari saya, kembalikan ke Daniel. Sekian paparan dari kami mengenai laporan penyusunan salah satu UMKM yang kami survei dan buat laporan penyusunan keuangannya, yaitu Barbershop Serasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.